Assalamualaikum Bu Utfi. Waalaikumsalam Pak Ilham. Ya, terima kasih Bu Utfi sudah menyempatkan waktunya untuk kita bertemu hari ini tentang praktek coaching. Gimana kabarnya Bu Utfi? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ilham. Pak Ilham sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Utfi. Oh iya Bu Utfi. Bu Utfi nanti akan melakukan coaching hari ini ya? Iya betul sekali Pak Ilham. Oke. Jadi sebelum melakukan proses coaching hari ini saya akan sedikit berbicara terlebih dahulu ya Bu. Boleh Ibu? Boleh sekali Pak Ilham. Iya, baik Bu Lutfi. Nanti pada saat coaching antara Ibu Lutfi sebagai coach dan Pak Dani sebagai coaching nanti akan saya amati. Nah, kemudian nanti akan saya nilai Bu sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching ya. Nah, nanti juga saya akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan ya. Nah, jangan lupa juga ya Bu, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Oh ya. Iya Pak. Ya, diantaranya itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oh ya Pak. Iya. Oh ya, sebelum kita melakukan proses observasi ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Utfi. Boleh Ibu? Tentunya boleh sekali Pak. Iya, baik Bu Utfi. Ini yang pertama ya Bu ya. Jadi kompetensi apa yang ingin Bu Utfi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang pertama ya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini tentunya kompetensi inti coachingnya itu Pak. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, baik Bu Utfi. Jadi Bu Utfi itu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching itu ya Bu ya? Iya betul Pak. Yang terdiri dari tadi kehadiran penuh atau presence, terus kemudian mendengarkan aktif sebagai penyimak yang baik ya, terus kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya betul. Oke Ibu, nah di antara ketiga kompetensi ini Ibu ya, mana yang kira-kira lebih spesifik yang ingin Ibu Utfi kembangkan dalam observasi kali ini Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktifnya Pak, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya itu Pak. Itu yang ingin saya kembangkan. Iya baik Ibu, jadi ada 2 tadi ya Bu ya, Iya, yang betul. lebih spesifik yaitu Ibu ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira nih Bu, kalau indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu setelah Ibu itu melakukan proses coach tersebut pada coach? Ya, indikator saya yang ingin saya sampaikan yaitu coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan cara atau langkah-langkah coach yang ditemukan sendiri dalam proses coaching nanti. Baik Ibu, jadi indikator ketercapaiannya itu adalah pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi tentang permasalahannya ya Bu ya? Iya betul. Nah, baik Bu Utfi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kemudian nanti silakan Ibu Utfi melakukan coaching
dengan coaching ya, dengan sebaik-baiknya, dan nantinya setelah Ibu Lutfi melakukan kegiatan tersebut, nanti kita akan sedikit ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya Pak. Nanti silakan Bu Lutfi mulai proses coachingnya ya Bu ya. Iya Pak. Ya, assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ilham. Assalamualaikum, apa kabar Pak Dani? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah Ibu sehat saya, alhamdulillah. Nah, saya punya sedikit problem dulu. Apa ada yang bisa saya bantu Pak Dani? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita nggak berbincang-bincang sebentar? Boleh sekali ya. Kebetulan saya ada waktu kosong nih. Jadi ngomong-ngomong apa sih yang Bapak harapkan dari percakapan kita nanti? Saya itu ingin menemukan itu sebuah solusi gitu ya dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa dapat sedikit gambaran tentang apa yang perlu dan apa yang harus saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Pak Dani? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya itu kalau pelajaran bahasa Indonesia tidak begitu semangat untuk belajar, bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Nah, itu yang membuat saya merasa sedikit pusing gitu menghadapinya tuh bagaimana caranya. Oh seperti itu ya, baik Pak Dani. Tadi Pak Dani bilang ada salah satu siswa yang kurang semangat belajar ya, dan jarang juga mengerjakan tugas ya Pak ya. Betul. Nah di sini apakah Pak Dani sudah menelusuri apa sih penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, kemarin itu saya panggil Bu si anak tersebut dan saya tanyakan gitu ya. Saya tanyakan itu ternyata anak tersebut tidak suka belajar bahasa Indonesia karena mungkin teksnya yang disajikan itu terlalu banyak ya, terlalu panjang, jadi buat anak itu kayaknya malas gitu, malas membaca itu dan malas begitu mengikuti pelajaran bahasa Indonesia itu berdasar pengalaman saya sih itu. Oh iya ya. Lalu dari pengamatan Pak Dani tadi, mengapa dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia? Ya mungkin itu teksnya terlalu panjang. Oh, karena terlalu panjang itu ya? Dia kayaknya tidak suka dengan gaya belajar yang yang terlalu banyak membaca gitu. Kayaknya dia tidak suka membaca anaknya. Iya, semuanya ganti praktek kayak gitu. Oh begitu ya. Oke. Kira-kira seperti apa sih kondisi ideal yang ingin Pak Dani harapkan dari murid tersebut? Tentu saya ingin murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik sama seperti teman-teman yang lain. Oh seperti itu ya. Kemudian apa sih rencana yang ingin Pak Dani lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu? Ya, jadi pertama mungkin berdasar pengalaman saya itu ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tersebut tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Oh, seperti itu ya. Jadi hal yang akan saya lakukan itu mungkin menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Saya laksanakan asesmen diagnostik ya. Untuk juga mungkin memperbanyak ice breaking. Kalau lagi stres gitu kita ada dengan sesuatu yang menyenangkan, mungkin akan menyenangkan bagi siswa dan menambah semangat, sehingga pembelajaran akan lebih menarik agar siswa untuk belajar bersama dengan saya. Oh gitu ya, bagus sekali sih, bagus banget itu rencananya Pak Dani ya. Oke Pak Dani, di sini apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil yang Pak Dani lakukan di kelas? Oh ada Bu, ada. Saya pernah itu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Oke. Jadi waktu itu saya melakukannya secara berkelompok, menyampaikan pesan yang dibaca secara
berantai, secara otomatis siswa tidak membaca teks Bu, yang tidak membaca teks yang disajikan begitu, tapi dilakukan dengan teknik game, ini permainan Bu, Permainan ya. yang sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa itu terlibat dan pembelajaran saya itu berjalan sesuai yang saya harapkan. Oke, luar biasa banget ya Pak Dani. Nah, sekarang misalkan nih ya, jika di rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Dani seberapa tingkat keberhasilan metode yang Pak Dani lakukan itu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau di rating 1 sampai 10 itu mungkin 7 atau 9 Bu. Bisa 9 ya, sampai 9 ya. Bagus sekali ya. Baik Pak Dani, untuk selanjutnya apa sih rencana yang akan Pak Dani lakukan dan bagaimana sih langkah-langkahnya? Apa yang akan saya lakukan itu? Berarti saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi begitu Ibu, dan juga mungkin diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik ya, seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan di awal itu Ibu, atau mengupdate segala informasi ya, terkait dengan cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran, baik dari segi murid maupun dari saya sendiri Bu sebagai seorang pendidik. Bagus sekali rencananya ya Pak Dani. Kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Dani dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Mungkin saya akan menyusun rencana Bu yang ada. Mungkin bisa saya sampaikan ini kepada kepala sekolah, mungkin juga kepada Bu Wiwi, rekan sejawat saya. Tak lupa mungkin juga saya akan mengkomunikasikan ini kepada wali murid Bu, orang tua siswa, agar saya pikir untuk bekerja sama dan kolaborasi gitu. Oke, iya, bagus sekali. Kemudian kira-kira berapa lama sih waktu yang diperlukan Pak Dani itu untuk melakukannya? Saya kira saya tidak butuh waktu yang lama ya. Mungkin hal ini akan saya terapkan cepat mungkin Bu. Hanya saja mungkin mungkin pencapaiannya itu membutuhkan waktu yang lama Bu, karena saya pikir ini tidak akan instan. Iya betul ya, semuanya tidak instan ya. Iya baik Pak Dani. Kemudian kira-kira kapan nih Pak Dani bisa mulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya Bu, saya akan mencoba terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang saya inginkan, baik dari murid maupun sebagai saya juga seorang pendidik. Oke. Kemudian komitmen seperti apa yang Pak Dani lakukan agar rencana yang Pak Dani itu bisa berjalan dengan baik? Yang pasti mungkin saya harus konsisten ya. Iya. Saya akan konsisten secara terus-menerus dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan mungkin berbagai praktik baik Bu. Mungkin saya bisa laksanakan itu di PNM dengan guru-guru yang hebat di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi yang ada di dalam diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya itu di kelas itu selalu dirindukan oleh murid. Iya, bagus sekali ya. Bagus sekali rencana Pak Dani. Di sini adakah dukungan ya untuk nantinya itu, adakah dukungan dari pihak lain yang Pak Dani butuhkan? Sebenarnya dukungan dari sekolah sudah saya dapatkan, seperti sarana prasarana dan moral gitu ya, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja ya yang kurang konsisten dalam menjalaninya. Seperti itu ya.
Baik Pak Dani, semoga rencana Pak Dani itu berjalan dengan lancar ya Pak ya. Terima kasih Bu. Semoga saja Bu. Iya. Terus sekarang saya pengen tanya nih, gimana perasaan Pak Dani setelah kita berbincang sejenak? Lega. Jadi kayak ada sesuatu yang keluar dari diri saya Bu. Plong begitu rasanya. Seperti itu ya. Syukurlah kalau begitu ya. Kemudian sebelum kita akhiri, apakah ada hal lain yang ingin Pak Dani sampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banget Bu ya, Ibu sudah bisa meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya, sama-sama ya Pak Dani. Saya juga terima kasih sama Pak Dani. Saya juga merasa senang bisa mendengarkan cerita dari Pak Dani. Sama-sama Bu. Ya, semoga kita bisa terus saling berbagi hal-hal baik dengan rekan sejawat ataupun KS ya, atau kepala sekolah ya Pak Dani ya. Iya Bu. Iya. Sampai jumpa Pak Dani. Sampai jumpa Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu Utfi coachingnya sudah selesai dan berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Pak. Jadi sebelum Bu Utfi melakukan coaching, saya sempat bertanya tentang pencapaian yang Ibu lakukan dari indikator pencapaian yang Ibu inginkan itu tadi sebelum melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Nah, apa saja yang sudah Ibu Utfi lakukan tadi terkait dengan pencapaian indikator tersebut? Ya, alhamdulillah ya Pak. Di sini saya sudah menyelesaikan proses coaching berdasarkan proses coaching tadi. Di sini saya melaksanakannya sesuai dengan alur Tirta. Nah, di sini saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi apa saja yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan apa saja yang sudah meminta coach itu untuk bertanggung jawab atau dalam tindakan tersebut, seperti itu Pak. Ya baik Ibu. Jadi menurut saya sebagai observer tadi ya Bu ya, Ibu Utfi itu sudah sangat bagus sekali ya Bu ya dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi Ibu Utfi itu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Nah, kemudian Bu Utfi juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari atau menemukan rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan juga tadi Putri sudah berhasil menemukan menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching sehingga dari coaching tersebut sudah fokus sudah fokus terhadap coaching. Nah, artinya di situ Putri itu sudah sudah mendengarkan aktif sebagai pendengar yang aktif. Terus juga tadi Putri sudah meluangkan waktunya untuk kehadiran penuhnya kepada coaching. Selanjutnya juga Putri tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ini sangat luar biasa sekali apa yang sudah Putri lakukan pada proses coaching hari ini. Nah, mudah-mudahan Ibu itu sukses ke depannya ya, dan selalu diberi kemudahan pada proses coaching berikutnya. Nah, iya. Oh iya, ini satu lagi ya Bu ya pertanyaannya. Boleh Ibu? Boleh sekali Pak Ilham. Iya, jadi kedepannya ya Bu ya, setelah tadi Ibu melakukan proses coaching, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah dilakukan hari ini? Kompetensi ya, di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin mendalami dan lebih memahami alur Tirta. Itu kenapa? Karena supaya coaching selanjutnya itu bisa berjalan lebih baik, lebih lancar, seperti itu Pak. Iya, baik Ibu, sungguh luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi kita untuk melakukan proses coaching itu harus sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Iya betul. Jadi Ibu nanti akan mendalami dan memahami alur Tirtanya supaya lebih baik dari Tirtanya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan proses sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi juga menggunakan proses coaching yang sesuai dengan alur Tirta ya.
saya akhiri saja sampai di sini Ibu. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan berikutnya ya. Iya Pak. Sehat-sehat selalu ya Ibu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semua ya Pak. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.